Oke, kita mulai ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai bahas soal TKA matematika. Nanti di sini ada sekitar 15 soal ya. Seperti biasa. Kita masuk ke soal yang pertama. Nomor 1, jika X sama dengan 36 dan Y sama dengan 125, maka nilai dari X pangkat min 3/2 dikali akar 3 dari Y pangkat 2 per Y pangkat 1/3 dikurang X pangkat 1/2. Kita masukin dulu, di sini kan ada X sama dengan 36, nah kita langsung ubah aja ya. 36 itu kan 6 pangkat 2 gitu. Dan 125 itu adalah 5 pangkat 3. Nah, maka langsung kamu masukin ke sini, ke soalnya. X itu adalah 6 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi negatif 3/2 gitu. Kemudian dikali akar 3 dari Y pangkat 2, Y-nya tadi 5 pangkat 3 kan ya. Kemudian dipangkatkan lagi 2, ditulis lagi per Y-nya itu 5 pangkat 3, pangkatkan lagi 1/3. Nah, ini dikurang X-nya adalah 6 pangkat 2 pangkat 1/2. Oke, nah ini kalau kalian lihat ini udah sama ya pangkat dengan si penyebut dari pangkat, berarti ini bisa dicoret aja. Kemudian ini juga sama, 3 dengan 3, ini 2 dengan 2. Nah, tinggal yang ini, yang akar, ini kita beresin dulu. Sisanya yang udah beres kita tulis lagi. 6 berarti tinggal pangkat negatif 3 gitu. Dikali, nah ingat untuk bentuk pangkat dalam akar ya, di sini ada A, M, N, ini kalau dirubah berarti jadinya A pangkat M per N. Berarti di sini jadinya 5 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti itu jadi 5 pangkat 6. Ya, jadi dikali. Kemudian yang di akar di luarnya berarti jadi per 3. Kemudian yang bawahnya 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 yaudah kita tulis aja 5. Dikurang 6 pangkat 1, 6. Oke, lanjut. Ini jadi 6 pangkat negatif 3. 6/3. 6/3 kan 2 ya, berarti 5 pangkat 2 per 5 dikurang 6, itu negatif 1. Nah, ingat sifat dari perpangkatan atau eksponen, kalau misalnya ada A pangkat negatif M gitu ya, itu berarti jadinya jadi ke bawah, jadi 1 per A pangkat M gitu ya. Nah, ini. Nah, berarti karena ini 6 pangkat negatif 3, kita kebawahin. Jadinya 5 pangkat 2, itu kan udah positif. Berarti tinggal 5 pangkat 2 per 6 pangkat 3. Jadi pangkat negatifnya hilang. Nah, ini dibagi negatif 1 kan? Berarti kalau dibagi negatif 1, berarti pecahannya jadi negatif. Udah, berarti jadi jawabannya adalah negatif 5 pangkat 2 itu 25, per 6 pangkat 3 itu 216. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Oke, lanjut ya. Kita ke soal nomor 2. Oke, nomor 2. Seorang peternak ayam petelur mencatat banyak telur yang dihasilkan selama 12 hari. Setiap hari banyaknya telur yang dihasilkan bertambah 4 buah. Jika hari pertama telur yang dihasilkan berjumlah 20 buah, jumlah seluruh telur selama 12 hari adalah, ini berarti masuk ke materi apa? Barisan ya, barisan aritmatika ya. Seorang peternak ayam petelur mencatat banyak telur yang dihasilkan selama 12 hari. Berarti di sini waktunya atau N-nya adalah 12. Atau kamu mau tulis 12 hari juga boleh. Setiap hari banyaknya telur yang dihasilkan bertambah 4 buah. Berarti per harinya itu nambah 4 buah ya. Berarti kalau nambah terus dengan sama itu jadi bedanya ya. Jadi si B-nya. Itu 4 berarti. Jika hari pertama telur yang dihasilkan berjumlah 20 buah. Berarti ini S1 karena jumlah pertama. Atau S1 itu bisa kamu tulis jumlah pertama itu ya A juga ya. Atau U1 juga boleh. Ini adalah 20. Kakak tulisnya A-nya aja ya, 20. Jumlah seluruh telur selama 12 hari. Berarti pertanyaannya adalah S12, bukan U12.
tapi S karena ini jumlah gitu ya. Nah, ini udah punya A, udah ada B juga, ya udah tinggal dimasukin ke rumus SN. Rumus SN apa? N per 2 dikali 2A tambah N min 1 kali B, gitu ya. Oke, dikotakin dulu, tinggal dimasukin ke rumus S 12 ya. N-nya tadi 12 per 2. 2 dikali A-nya 20, tambah N-nya 12 kurang 1 kali B-nya 4, bedanya. Ini mau dibagi dulu boleh atau nanti dicoret nanti boleh. Sekarang kakak coba dibagi dulu, 12 bagi 2, 6, 2 kali 20, 40, ditambah 12 kurang 1 kan 11 ya. Ini kan 11. 11 kali 4, 44. Maka 6 dikali 40 tambah 44 itu 84. Oke, kita kotret bareng-bareng aja. 84 kali 6 berarti 6 kali 4, 24. 6 kali 8, 48 tambah 2 ya. 50. Jadi jawabannya adalah 504. Jumlah seluruh telur selama 12 hari adalah 504 buah. Jadi yang C. Gitu ya, itu untuk nomor 2. Oke, lanjut ya ke nomor 3. Seorang peternak ikan ingin membuat 12 kolam ikan untuk ikan lele dan ikan gurame. Kolam ikan lele merupakan lahan dan ikan gurame lahan. Sedangkan lahan yang tersedia hanya 400. Oke, berarti ini pertanyaannya adalah menghasilkan keuntungan, beri tanda centang. Oke, berarti ini ke soal program linear ya. Berarti di sini kita harus bikin dulu model dari si soalnya. Mau pakai tabel boleh, atau mau enggak juga nggak apa-apa. Kalau udah paham, boleh langsung juga nggak apa-apa. Nah, di sini kan ada dua variabel ya, ada si lele dan ada gurame, gitu. Nah, terus ada apa lagi nih? Ini lelenya kita misalin jadi X ya, gurame jadi Y, gitu. Ingin membuat 12 kolam, ada berarti di sini kita bisa tulis kolam, sama di sini ada lahan, tentang lahannya. Oke. Ada keterbatasan tentang kolam dan keterbatasan lahan. Sini berarti totalnya atau jumlahnya. Nah, seorang peternak ikan ingin membuat 12 kolam ikan untuk ikan lele dan ikan gurame. Berarti di sini untuk si ini berarti ditulisnya 1 ya. Karena masing-masing itu ketika dia pengen bikin keterbatasannya ada di 12 kolam. Nah, kemudian kita lihat yang lahan. Kolam ikan lele memerlukan lahan 20 meter persegi gitu. Berarti ini kita tulis lelenya 20 dan ikan gurame 40. Nah, lahan yang tersedianya hanya 400. Kamu tulis di sini 400. Kemudian di sini ada keuntungannya. Keuntungan. Setiap kolam ikan gurame menghasilkan keuntungan 10 juta. Berarti di gurame ya di sini 10 juta. Ini disingkat aja ya. Takut nggak cukup. Dan ikan lele 6 juta. Berarti di sini 6 juta. Nah, yang ini, yang keuntungan yang harga ini, nggak ada si totalnya. Karena dia menjadi fungsi tujuan. Pokoknya kalau misalnya nggak ada totalnya atau nggak ada keterbatasan, itu berarti yang kamu mau cari. Nah, karena ini lele udah jadi X, gurame jadi Y, kamu bacanya ke sini ya. Ke pinggir, bukan ke bawah. Gitu. Ke sini. Karena kita mau bikin persamaannya. Berarti lele 1. Berarti ini X gitu kan. Ditambah guramenya Y, totalnya 12. Atau lahan yang tersedia cuma 12, berarti kurang dari sama dengan 12. Kemudian yang kedua, ini 20X ditambah 40Y kurang dari sama dengan 400. Nah, kalau yang atas itu udah paling sederhana, yang ini kita bisa sederhanain kan ya. Kita bagi 20 ya, berarti ini jadi X, ini jadi 2Y, berarti ini jadi 20. Ini, dan jangan lupa ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, itu udah pasti. Kemudian fungsi tujuannya kita tulis dari yang harga keuntungan tadi. Berarti 6 juta X gitu, ditambah 10 juta Y gitu. Nah, sekarang kita lihat salah dari pernyataannya dulu. Salah satu model matematika yang sesuai adalah X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20.
Nah, ini tadi kita udah punya ya, betul. Oke, kita checklist dulu. Nah, yang sisanya kita harus cari dulu karena ini mau cari keuntungan maksimum. Oke, kita bikin titik. Mau bikin tabel boleh. Misal X, Y ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kalau X-nya 0, berarti kamu tutup X, anggap X-nya hilang gitu. Berarti Y-nya adalah 12 kan? Nanti tulis sini 12. Kalau Y-nya yang 0, berarti Y-nya hilang. Anggap 0, berarti X-nya adalah 12. Kemudian untuk titik yang ini, kita bikin juga XY, X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0, berarti 2Y sama dengan 20 ya. Berarti Y-nya 20 bagi 2, 10. Nah, berarti sini ya, 10. Kalau Y-nya yang 0, berarti ini dianggap 0, X-nya berarti 2. Oke, ke bawah ya. Kita bikin dulu, tadi titiknya ada 0,12, 12,0, ada 0,10, dan 20,0. Oke, bawah kita bikin gambar, ini mah dikira-kira aja ya. Ini 12, di sini juga 12. Ini kan Y-nya 12, X 12. Kemudian 10 berarti di bawah 12 ya. Dan 20 berarti di sini. Kita garisin juga. Nah, udah. Kita tinggal arsir. Tadi kan persamaannya adalah apa? Yang ini kan dari X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Ini X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20 ya. Udah, tinggal kita arsir untuk cari titik pojok dari daerah himpunan penyelesaiannya. Ini kan kurang dari ya dua-duanya. Kalau kurang dari, berarti itu diarsir garisnya ke kiri atau ke bawah seharusnya. Tapi kita arsir kebalikan biar daerah yang paling bersih itu daerah himpunannya. Oke, berarti karena dua-duanya ke bawah, ya karena tandanya kurang dari, berarti dua-duanya ke bawah. Harusnya kan ke sini ya. Tapi kakak arsirnya kebalikannya, jadi ke atas. Kemudian yang ini juga harusnya kan ke bawah sini. Tapi sama ini juga kebalikan karena mode arsir bersih. Kemudian tadi ada syarat yang tadi ya, lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti itu menandakan nggak ada daerah negatif yang masuk ke himpunan penyelesaian. Jadi kita tinggal arsir aja, bawah sama kirinya. Berarti yang paling bersih itu ada DHP. Berarti ini dong yang paling bersih. Nah, berarti ini ada titik-titik pojoknya nih. Nah, oke, ini misal yang ini kita kasih titik A, ini titik B, yang ini titik C. Yang titik A berarti itu udah 0,10, yang B itu belum tahu ya, karena itu perpotongan garis, dan yang C itu adalah 12,0. Nah, gimana caranya untuk cari yang B? Yang B itu kan berarti perpotongan garis siapa? Yang tadi. Yang X tambah Y, berarti kamu cari. Untuk cari B, kita eliminasi. Eliminasi persamaannya. X tambah Y sama dengan 12 dan X tambah 2Y sama dengan 20. Nah, X-nya kan udah sama. Udah tinggal langsung eliminasi aja, kita kurang. Y dikurang 2Y min Y, 12 kurang 20 negatif 8. Ini kan sama-sama negatif, maka Y-nya adalah 8. Substitusi untuk cari Y ke yang paling atas aja. Tadi kan X tambah Y sama dengan 12. Berarti X tambah Y-nya 8, ini 12. Berarti X-nya 4. Berarti dapat titik B itu rupanya 4,8. Oke, sekarang kita cari ininya. Masukin ke apa tadi? Fungsi tujuan. 12,0. Tadi fungsi tujuannya adalah 6 juta X ditambah 10 juta Y. Ya. Ini kan yang A, X-nya 0, langsung aja berarti 10 juta Y. Berarti 10 juta dikali Y-nya 10. Berarti ini nambah 0-nya 1 ya, jadi 100 juta. Yang B, 4,8. Berarti 6 juta dikali 4 ditambah 10 juta dikali Y-nya 8. Berarti 24 ditambah 80, berarti 104 juta. Yang C, X-nya 12, berarti 6 juta dikali 12, 72 juta. Oke, nah, ini pernyataan ya. Oke, kita cek deh. Keuntungan maksimum diperoleh ketika membuat 4 kolam lele dan 8 kolam gurame.
Berarti kan tadi betul ya, ini kita lihat maksimum dari mana ini nih. Ini yang paling tinggi, 104 juta didapat dari 4X, 8Y, 4 lele dan 8 gurame. Berarti ini betul. Keuntungan maksimum yang bisa diperoleh adalah 100 juta. Salah, karena yang paling tinggi adalah 104. Berarti yang ini yang betul. Oke, jadi di sini benar, benar, salah, benar. Atau itu udah di checklist ya? Oke, next ya. Nomor 4, 7 tahun yang lalu umur Ani sama dengan 6 kali umur Budi. 4 tahun yang akan datang. Oke, berarti ini juga tentang persamaan dua variabel ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, SPLDP. Nah, hati-hati, kebanyakan kalau ngerjain soal yang kayak gini suka ketinggalan dari si ada 7 tahun yang lalunya kah, atau misalnya dari si yang akan datangnya. Jadi caranya biar kalian nggak ketinggalan atau nggak bingung gitu ya. Jadi kalian bikin tabel aja dulu. Ini yang sekarang, ini yang lalu, sama yang ini di masa depan. Nah, di sini kan ada Ani sama Budi ya. Dimisahin dulu aja. Ani misalnya X, Budinya Y. Nah, ini tuh X dan Y itu berarti untuk di masa sekarang gitu. Nah, untuk di masa lalu, ini kan 7 tahun yang lalu, berarti 7 tahun lalu, yang ini 4, masa depannya 4 ya. 4 tahun yang akan datang. Oke. Nah, berarti kalau si Ani di 7 tahun lalu, berarti itu adalah X min 7. Maka Budi juga adalah Y min 7. Kalau di 4 tahun yang akan datang, atau 4 tahun di masa depan, berarti itu jadinya umur Ani itu X plus 4, dan Budi itu Y plus 4. Oke, sekarang kita tinggal lihat ke soal. 7 tahun yang lalu, umur Ani, berarti ini kan ngomongin 7 tahun lalu ya. 7 tahun yang lalu. Berarti kamu lihat tabel yang 7 tahun yang lalu, bukan yang sekarang ataupun bukan yang di masa depan. Berarti lihat yang 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu umur Ani berarti X min 7 gitu. Sama dengan 6 kali umur Budi. Berarti 6 dikali umur Budi. Budi itu apa tadi? Y min 7. Gitu. Jadi jangan yang sini X min 7, tapi yang ini cuma 6Y-nya aja. 6Y doang gitu. Itu hati-hati ya. Kemudian selanjutnya apa nih? 4 tahun yang akan datang. Berarti kamu lihat dari tabel kolom yang 4 tahun yang akan datang. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani, berarti 2 dikali umur Ani di masa depan itu X plus 4, sama dengan apa? 5 kali umur Budi. Berarti 5 dikali umur Budi juga, yaitu yang Y plus 4. Gitu. Nah, ini untuk bikin model matematikanya. Jadi kita dapat 2 persamaan. Nah, ini kan belum sederhana ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Kita mau cari umur Budi, berarti cari Y-nya. Dari sini mah kalian bebas, mau dieliminasi atau mau disubstitusi. Nah, kalau kakak sekarang mau pakai substitusi aja. Kita lihat persamaan 1, kita beresin dulu sederhanain. Jadi X min 7 sama dengan 6 dikali Y min 7, berarti 6Y min 42 gitu ya. Dijadiin X sama dengan aja. Maka X sama dengan 6Y min 42. Min 7 pindah jadi plus 7. Berarti X adalah 6Y min 35. Oke. Nah, udah dapat X-nya. Sekarang substitusi si X ke persamaan 2. Kenapa substitusi X? Nggak substitusi Y? Ya bebas aja. Tapi kan kita mau cari Budi. Jadi yang disubstitusinya si X gitu. Lihat persamaan 2, tadi persamaan 2 adalah 2X tambah 4. X-nya kamu ganti sama yang barusan, yaitu 6Y min 35. Kemudian di sini ada plus 4, tulis lagi aja plus 4. Sama dengan 5Y plus 4, tulis lagi. Kak, maaf itu yang 9 tahunnya nggak diapa-apain kakak, bentar. 5 kali umur Budi ditambah dengan 9 tahun. Oh, berarti 5 dikali Y plus 4 ditambah 9. Oke, terima kasih Boni. Oke, berarti gini ya persamaannya. Jadi ini Y plus 4 tambah 9. Oke. Udah. Berarti yang ini jadinya 2 dalam kurung 6Y min 35 tambah 4 itu 31 ya. Min 35 tambah 4 min 31. Ini berarti jadinya 5Y plus 20 tambah 9 langsung aja ya. Jadi 29.
Oke, berarti ini kali juga jadi 12Y. 2 dikali min 31, min 62. Ini 5Y plus 29. Udah, tinggal samain yang punya variabel Y ke ruas kiri. Berarti 12Y min 5Y sama dengan 29 plus 62. 12 kurang 5, 7. 29 tambah 62, 91 ya. Maka Y-nya adalah 91 bagi 7. Kalau mau kotret, kita kotret dulu. Berarti 7 kali 1, 7. 9 kurang 7, 2, 1. Berarti 7 kali 3 ya. Oke, jadi jawabannya Y-nya adalah 13. Yang begitu. Jadi jawabannya yang umur Budi sekarang adalah 13 tahun. Oke, lanjut ke nomor 5. Jika A dan B merupakan penyelesaian, berarti ini masih sama ya, eliminasi substitusi kayak tadi. Kalau kita lihat dari pernyataan pengennya apa di soal, pengen cari A sama B ya, kita harus tahu A sama B-nya. Ya udah, berarti kita eliminasi dan substitusi lagi. Di sini persamaannya adalah 2024A ditambah 2025B sama dengan 6074. Dan 2025A tambah 2024B sama dengan 6073. Nah, gimana kan biasanya kalau misalnya eliminasi itu harus kita kali untuk disamain gitu ya, atas sama bawahnya. Tapi kalau kalian perhatiin lagi dari soal ini yang A, yang ini lihat, ini cuman satu selisihnya. Ini juga selisihnya 1, ini juga selisihnya 1. Nah, udah aja, berarti kita coba untuk dikurangin aja. 2024A dikurang 2025A, berarti negatif A. Terus ini 2025B dikurang 2024B, berarti itu adalah B. Dan 6074 dikurang 6073 berarti 1. Oke, min A plus B sama dengan 1. Udah dapat. Nah, di pernyataan ini adalah A min B maunya. Berarti untuk A min B, ya udah tinggal dikali min 1 aja. Dikali negatif 1. Berarti jadi A min B sama dengan negatif 1. Oke, berarti yang ini udah kita bisa jawab. Yang A min B sama dengan 1 benar atau salah? Berarti jawabannya salah. Karena harusnya negatif 1. Oke, barusan kita udah kurangin. Sekarang kita coba jumlahin. 2024A tambah 2025B sama dengan 6074. 2025A tambah 2024B 6073. Sekarang kita tambahin. Kenapa ditambahin? Ini kalian bisa lihat juga nih, 2024 tambah 2025 sama kan? 4049 sama yang ini nih, sama juga. 4049A ditambah 4049B. Ini berarti 7, 4, 1, 12. 12.147. Nah, ini sama dengan ini. Oh, berarti kira-kira si 12.147 ini coba kita bagi dengan 4049 tadi. Ini kan 7. Ini kan 4049. 9 kali berapa yang hasilnya belakangnya 7. Berarti dikali 3 ya. Berarti coba kita perkirakan aja. Kita kali 3. 9 kali 3, 27. Ini 7, 2. 4 kali 3, 12. 12 tambah 2, 14. Ini 4, 1. 3 kali 0. 0 tambah 1, 1. 3 kali 4, 12. Oke, 12.147. Berarti ini kita bisa bagi dengan 4049 ya. Jadi A plus B sama dengan 3. Oke, sore ini kita kasih persamaan 1, 2. Ini persamaan 3. Ini berarti persamaan 4. Oke, berarti kita mau cari A sama B-nya ya. Oke, berarti eliminasi aja. A min B sama dengan min 1. Ini A plus B sama dengan 3. Ini udah sama, kita kurangin. Min B dikurang B, berarti min 2B. Min 1 dikurang 3, min 4. Maka B-nya 2 ya. Terus cari A. Berarti tadi A dikurang B. B-nya kan tadi 2. A dikurang 2 sebenarnya min 1. Maka A-nya adalah min 1 tambah 2. Berarti 1. Oke, coba kita cek pernyataan. A tambah B sama dengan 3. Benar nggak?
Oke, ini ada ya, A tambah B sama dengan 3. Berarti ini benar. Ini A sama dengan 1, B sama dengan 2. Oke, benar. Kita tinggal cek yang terakhir. A kuadrat min B kuadrat. Berarti A-nya 1 dikurang B-nya 2 kuadrat. 1 dikurang 4, negatif 3. Berarti ini juga benar. Oke, ini jawabannya benar, salah, benar, benar. Begitu ya, itu untuk nomor 5. Oke, lanjut ya. Ada yang bertanya dulu? Oke, udah ada yang react. Berarti next ya. Oke, nomor 6. Bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Nah, ini kan soal bakteri. Kalau soal bakteri ini berarti aplikasi dari ini apa? Barisan deret, tapi yang geometri. Karena ini 2 kali lipat ya, berarti rasio. Oke, di sini kita lihat soal bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Nah, berarti yang kita bisa tulis adalah rasionya adalah 2. Gitu, karena dia berkembang biaknya jadi 2 kali lipat. Kalau berkembang biak jadi 3 kali lipat, ya udah rasionya berarti 3. Gitu. Nah, tapi kita lihat per 5 menit ya itu. Pada waktu 15 menit pertama, banyaknya bakteri ada 400. Nah, 15 menit pertama. Berarti 15 menit dibagi 5, karena per 5 menit ya. Berarti jadinya 3. Gitu. Tapi, untuk N bakteri, itu adalah kita tambahin 1. Jadinya, itu 400 itu adalah bukan U3, tapi si U4-nya. Kenapa? Karena, kalau digambarin gini, ini kan bakteri yang pertama di sini. Kemudian dia 5 menit berkembang biak lagi. Kemudian 5 menit selanjutnya berkembang biak lagi, selanjutnya lagi 5 menit berkembang biak lagi. Nah, berarti yang pertama itu kan yang awal ya, dia belum berkembang biak. Nah, berarti kalau kalian lihat, ini 15 menit pertama itu ketika di U di sini, ini adalah U4. Jadi kalau bakteri itu ketika dicari waktunya, kamu tambahin 1. Gitu. Jadi N-nya itu adalah 3 tambah 1 berarti 4. Jadi kamu cari U4. Gitu. Nah, kenapa kita cari U4? Kenapa kita masukin ke U4? Karena kita belum tahu si A-nya berapa. Oke, kita masukin ke rumus UN. UN dari barisan geometri adalah R nih ya. A kali R pangkat N min 1. Oke, jadi U4 sama dengan A-nya kita tulis dulu, R-nya tadi 2, N min 1-nya tadi kan berarti 4 dikurang 1 ya. Sama dengan, ini udah diketahui 400, kalian tulis 400. Berarti ini A dikali 2 pangkat 3, langsung aja ya, 2 pangkat 3, 8, 9, 400, maka A-nya adalah 400 dibagi 8, berarti 50. Oke, berarti A-nya adalah 50. Pertanyaannya adalah apa? Banyak bakteri pada waktu 35 menit pertama. Oke, berarti N-nya tadi ya, 35 menit dibagi 5, karena per 5 ya. Ini 7. Berarti ini jangan lupa tambah 1 jadi 8. Jadi yang kamu cari adalah U8. Berarti ARN-1, A-nya 50, R-nya 2, N-1 berarti 7 ya. 2 pangkat 7 berapa? 128. Oke, kita kodrat dulu bareng. 128 kali 5. Nebak jawabannya C. Oke, kita lihat. Jawabannya C bukan ya. 8 kali 5, 04. 5 kali 2, 10, 4, 14, 1, 5 ke 1, 5 tambah 1, 6. 640, tapi ini ada 0 tadi, kasih 0. Oke, jadi jawabannya yang C betul, 6.400. Oke, sekarang nomor 7. Oke, ini udah sin kosan, berarti kita ke trigonometri. Jika 90 derajat, berarti A lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat. Berarti ini ada di kuadran 2 ya. Dan sin A sama dengan 1 per A. Oke. Nih, berarti sin itu apa rumusnya? Demi ya, ini berarti depan, yang ini miring. Berarti depannya 1, miringnya A. Maka di antara pilihan berikut yang benar. Oke, berarti kita gambarin dulu segitiga siku-siku. A-nya boleh di bawah, boleh di atas, bebas. Depan sudut A berarti di sini ya, 1, miringnya di sini A. Berarti sampingnya kita cari A kuadrat berarti kan? A kuadrat dikurang 1 kuadrat ya. 1 kuadrat kan 1, jadi udah aja ditulis
akar A kuadrat min 1. Oke, udah dapat semuanya sisinya. Kita cek pernyataan 1. Cos A. Cos A. Cos itu samping per miring. Tadi kan sampingnya kamu udah punya. Akar A kuadrat min 1 per miring. Miringnya adalah A. Nah, tandanya cos. Cos itu di kuadran 2 apa? Negatif ya. Nih kakak tulis dulu di sini, bisa lupa. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 semuanya positif ya. Kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan kebalikannya, yaitu kosek ya. Kuadran 3 itu tan dan kebalikannya. Kuadran 4 cos sama kebalikannya. Nah, di kuadran 2, kita lagi ngomongin kuadran 2. Berarti yang positif itu hanya sin dan kosek ya. Ini cos. Ingat, cos dengan kosek beda. Kalau cos itu kosinus, kalau kosek kosekan. Jadi beda ya. Nah, cos berarti di sini kan udah dapat akar A kuadrat per min 1 per A. Tapi karena yang di kuadran 2 itu yang positif sin, berarti di sini kita kasih negatif. Ya, berarti pernyataan 1 betul. Kita checklist dulu. Nah, yang nomor 2, pernyataan 2. Tan 90 min A ya. 90 min A itu berubah menjadi kebalikan dari tan. Tan itu adalah kotangan. Nah, gitu. Jadi tan 90 min A itu adalah kotangan A, gitu. Udah, kotangan itu kebalikan dari tan. Tan itu depan per samping. Berarti kalau kotangan itu adalah samping per depan. Sampingnya apa? Akar A kuadrat min 1 per depannya apa? 1. Udah, berarti jadi akar A kuadrat min 1 gitu. Nah, lagi-lagi karena ini di kuadran 2, kotangan berarti negatif. Berarti yang pernyataan 2 betul juga. Yang ketiga, sin A lebih dari cos A. Cos A-nya, sin A-nya kamu tulis 1 per A. Cos A-nya apa? Min akar 2 min 1 per A. Ini penyebutnya sama, coret aja. Lihat aja pembilangnya. Yang sin ini positif, yang ini negatif. Oh yaudah, udah kelihatan. Betul ya, sin A itu lebih dari cos A. Yang terakhir, kotangan A sama dengan negatif A kuadrat min 1. Nah, ini kan sama yang tadi kita udah dapat dari pernyataan kedua. Berarti betul. Jadi jawabannya adalah E. Semua pilihan benar. Kita next ke nomor 8. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Tetapi nomor 1 sampai dengan 4 wajib diisi. Banyak cara memilih soal yang akan dikerjakan. Oke. Ini analoginya biar gampang, kita tulis dulu nomor soal. 1 sampai 10. Ini adalah materi kombinasi ya. Rumusnya adalah NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. N itu banyaknya yang akan diambil, N itu adalah dari total semua, R itu yang mau diambilnya. Maksudnya gimana? Lihat soalnya. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia, tetapi nomor 1 sampai dengan 4 wajib diisi. Nah, ini dikotakin dulu yang wajib diisi 1 sampai 4. Banyak cara memilih soal yang akan dikerjakan. Nah, berarti ini sisa soal yang tersedia ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari nomor 5 sampai 10 itu ada 6 soal. Ya, berarti N-nya itu adalah 6 kombinasi R. R-nya itu mau ngerjain berapa soal lagi? Kan yang 1 sampai 4 kamu udah wajib tuh, berarti otomatis itu nggak usah kita masukin. Ini berarti untuk 8 soal, kamu sisanya 4 soal lagi kan? Ya. Berarti R-nya adalah 4. 6C4 gitu. Yang C4 itu karena 1, 2, 3, 4 itu didesignasi sebagai wajib. Iya, 1 sampai 4 itu kita nggak masukin karena 1 sampai 4 diwajibkan. Gitu. Jadi sisanya 6 soal, mau ngambil bebas yang mana aja yang mau kamu ambil. Yang penting 4 soal yang dikerjain sisanya. Oke, 6C4 berarti 6 faktorial per N6 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Oke, ini 6 faktorial per 6 dikurang 4, 2.
Tulis lagi. Ini kan 6 nih di atas, di bawah ada 4. Berarti yang atas kita sampai 4 aja ya. 6 kali 5 kali 4 faktorial. 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Jadi 2 aja. Ini 4 faktorial. Coret. 6 bagi 2, 3. Jadi 3 kali 5 adalah 15 jawabannya yang D. Suatu mesin permainan melempar bola bernomor 1 sampai 10 ya, sebanyak 70 kali. Frekuensi harapan muncul bola dengan nomor bilangan prima. Oke, ini ke frekuensi harapan. Rumus dari frekuensi harapan adalah peluang dari suatu kejadian dikali dengan banyak si percobaannya gitu. Atau kalau mau diuraikan lagi, rumus dari peluang kan NA per NS ya. NA per NS. Dikali banyak kejadian. Oke. Kita cari dulu NA banyak kejadiannya. Yang dia pengenin itu apa? Kejadian A-nya itu apa? Muncul bola dengan nomor bilangan prima. Berarti dari sini, dari angka 1 sampai 10, yang tersedia, bilangan prima itu berapa aja? Kamu list dulu aja. 2, 3, 5, 7. Ya. Bilangan prima ya. Berarti banyak kejadian A-nya ada 4. Kemudian S-nya itu berarti dari ini, dari yang semua angka yang tersedia. 1 sampai 10 ya, berarti NS-nya ada 10. Udah, berarti kamu tinggal masukin. NA-nya 4, NS-nya 10, dikali N-nya itu tadi banyak kejadiannya, sebanyak melemparnya 70. Ya udah, ini coret, jadi 20, 4 kali 7, 28. Oke, next ya. Nomor 10, di dalam sebuah kantong terdapat 3 dadu berwarna hitam, 2 dadu berwarna coklat, dan 2 dadu berwarna merah. Berarti di sini tulis ya, ada dari kantongnya ada 3 dadu hitam, 2 coklat, sama 2 merah. Terus mau diambil 2 dadu. Nah, gini. Peluang terambil kedua dadu berlainan warna adalah A per B, dengan A per B merupakan bilangan pecahan yang paling sederhana. Maka banyak pernyataan berikut yang benar adalah, oke. Nah, di sini sama kayak yang nomor barusan, cuman ini kamu cari NA dan cari NS-nya, yang kayak barusan dari peluang itu pakai kombinasi. Yang tadi, NS itu yang tadi ya, banyaknya semestanya. Gimana caranya? Lihat. Ini total dadunya ada berapa? 3 hitam, 2 coklat, 2 merah. 3 tambah 2 tambah 2 berarti 7. Ya. Mau diambil berapa dari kantong itu? Mau diambil 2. Maka tadi pakai rumus kombinasi yang tadi, 7C2. Gitu. Berarti 7 faktorial yang tadi ya rumusnya ya, per 2 faktorial dikali 7 kurang 2, 5 faktorial. Berarti ini 7, 6, 5. Ini 2, 5. Coret, coret, 6 bagi 2, 3. 7 kali 3, 21. Berarti NS-nya atau banyak seluruh kejadian yang mungkin adalah 21. Berarti kita checklist dulu nih yang nomor 1 betul ya. Oke. Banyak kejadian yang diharapkan. Nanti tadi dia diharapkannya apa, pengen apa? Nih, dari soal. Diambil 2 buah dadu, secara acak peluang terambil kedua dadu berlainan warna. Berarti ini bisa ditulis dengan NA-nya atau kejadian si A, banyak kejadian A. Caranya gimana? Mau ngambil 2 dari dadu-dadu yang ada. Berarti kan bisa 1 hitam dan 1 coklat, gitu kan? Atau kalau dan, ingat, ini kakak tulis dulu. Kalau dan itu dikali, kalau atau itu ditambah. Tadi kan kakak bilang apa? 1 hitam dan 1 coklat. Berarti dikali 1 hitam dikali 1 coklat. Atau berarti ditambah 1 hitam dan 1 merah gitu kan. Terakhir bisa juga kemungkinannya 1 coklat, 1 merah. Berarti pakai kombinasi lagi yang tadi, 1 hitam, berarti dari berapa hitam itu yang tersedianya? 3, berarti 3 mau diambil berapa? 1. Dikali 1 coklat, coklat itu tersedianya 2, berarti 2C1. Dan seterusnya ya, hitam juga sama, 3C1, merah 2C1, boleh ditambah 2C1 dikali 2C1.
Nah, kalau misalnya R-nya itu 1 atau di sininya ini 1 ya, udah aja nggak usah dihitung pakai rumus yang tadi. Tapi langsung aja kalau 3C1 itu udah pasti 3, 2C1 2. Ini 3 kali Min 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 6, tambah 6 lagi, 2 kali 2, 4. Berarti jadi 16. Oke, jadi harusnya banyak kejadian yang diharapkan adalah 16 harusnya. Ini 13 berarti ini salah. A tambah B. Oke, A tambah B. A per B ya, tadi peluangnya itu dituliskan rumusnya adalah NA per NS. NA-nya 16, NS-nya 21. Berarti, tapi ini udah A per B atau belum? Harus dalam bentuk yang paling sederhana katanya. Nah, ini kan udah paling sederhana ya. Berarti 16 itu adalah A-nya, B-nya adalah 21. A tambah B harusnya berapa? 16 tambah 21, 37. Berarti ini salah. Salah juga ya A per B-nya. Oke, jadi jawabannya cuman 1 ya. Iya betul yang B. Oke, lanjut ya. Ini nomor 10. Nomor 11. Segitiga ABC dengan koordinat titik sudut 2,1 dan seterusnya ya. Dirotasi sejauh 180 derajat dengan pusat 3,1. Bayangan koordinat titik sudut segitiga ABC. Oke, ini rotasi. Oke, terus dulu rumusnya. Rumus rotasi itu adalah cos alfa min sin alfa, cos alfa. Karena ini pusatnya A, B bukan 0,0, berarti di sini X min A, Y min B, kita tambahin lagi dengan AB. AB itu apa? Pusatnya ya. Jadi ini adalah pusat A, B. X-nya itu X sama Y-nya nanti kita masukin dari setiap titik yang ada. Ini titik A, titik B, dan titik C. Itu X, Y-nya. Nah, ini kita beresin dulu aja rumusnya. Jadi nanti kalau udah selesai rumus, kita tinggal masukin ke titiknya. Berarti cos alfanya kan 180 derajat ya. Ini min sin 180, sin 180, cos 180, X sama Y-nya nggak usah dimasukin dulu. Yang A-nya kita masukin, ini 3, B-nya 1. Cos 180 derajat, berarti itu di kuadran 2 sama dengan cos 0 ya. Karena tadi cos itu yang positif hanya, yang kuadran 2 itu yang positif hanya sin ya, berarti cosnya itu adalah negatif. Cos 0 kan 1, karena kuadran 2 jadi negatif 1. Sin 180, sin 180 berarti sama dengan sin 0, negatif 0 ya tetap 0, ini berarti 0 juga, ini min 1. X min 3 ya min 1 ditambah 3, 1. Nah, ini jangan langsung X min 3 tambah 3. Karena ini perkalian, jadi kerjain dulu yang kali. Min 1 kali X, min 1 kali min 3, plus 3. Baru boleh sekarang tambah 3, gitu. Yang ini baru min Y, min 1 kali Y, min 1 kali min 1, plus 1, ditambah 1. Oke, berarti X aksennya itu adalah min X plus 6, Y aksennya adalah min Y plus 2. Nah, berarti nanti kamu tinggal ini masukin aja ke yang ini, yang barusan. Titik A nih, 2, min 1. Nah, ini kan X-nya itu 2, Y-nya min 1 ya. Berarti untuk bayangannya adalah, nih, yang tadi kita udah punya rumusnya. Min X tambah 6. Berarti X-nya min X, berarti min X-nya 2, ditambah 6, min Y, berarti min Y-nya min 1. Tulis lagi, ditambah 2. Berarti adalah min 2 tambah 6, 4. Min 1 tambah 2 berarti 3. Bayangan titik A adalah 4,3. Yang B juga sama caranya ya, dimasukin aja. Min X tambah 6 berarti min X-nya 6 tambah 6. Terus titik Y dari B itu min 2 ya. Di sini kan rumusnya min Y tambah 2. Jadinya min 2 tambah 2. Berarti min 6 tambah 6, 0. Min 2 berarti 2. 2 tambah 2, 4. Yang C terakhir 5,2. Maka min X tambah 6
jadinya min 5 ditambah 6, min dia tambah 2, jadinya min, y-nya 2 tambah 2. Jadi min 5 tambah 6, 1, min 2 tambah 2, 0. Oke, ini 4,3, 0,4, dan 1,0. Yang mana ya jawabannya? Yang A. Gitu ya, itu nomor 11. Nomor 12, ini daerah asal fungsi f. Oke, di sini kan fungsinya fungsi pecahan atau fungsi rasional. Kita tulis dulu, fx sama dengan akar 3x dikurang 18 per 2x min 20. Fungsi domain fungsi pecahan itu syaratnya apa? Kita tulis, syaratnya itu adalah penyebut tidak sama dengan 0. Nah, penyebutnya apa di sini? 2x min 20 kan? Nah, udah tinggal bikin. Jadi 2x, kita cari x-nya ya. Tidak sama dengan 20, maka x-nya tidak sama dengan 10. Gitu. Itu dari syarat penyebut. Nah, sekarang lihat pembilangnya itu bentuk akar. Nah, yang akar juga ada syaratnya. Di mana yang di dalam akar itu lebih dari sama dengan 0. Maka yang di dalam akar itu angkanya 3x min 18 lebih dari sama dengan 0. Cari x-nya. Gitu, berarti x-nya adalah 6. Udah selesai. Jadi jawabannya x di mana x lebih dari sama dengan 6 dan x tidak sama dengan 10, x bilangan real. Yang A ya. X lebih dari sama dengan 6 dan x tidak sama dengan 10. Oke, lanjut ya. Lanjut ya ke nomor 13. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik H ke garis AC. Ini masuk ke soal dimensi 3 ya. Kubus ya, berarti kita gambar dulu kubusnya. Sorry, kecil tuh. ABCDEFGH. Oke. Dengan panjang rusuknya 8 cm. Jarak titik H ke garis AC. Nah, berarti kamu lihat titik H ini, terus ini titik A dan titik C. Nah, ini berarti kalau kamu sambungin, kalau kalian sambungin, ini jadi sebuah bentuk segitiga. Nah, biar lebih jelas, ini digambarin lagi segitiganya di luar, biar kamu tahu itu segitiga yang terbentuk itu apa. Segitiga siku-siku, atau sama sisi, atau apa gitu ya. Gini kan, berarti sekarang kita lihat, cari sisi-sisinya, A ke H. AH, ini berarti apa? Diagonal bidang ya. Berarti kalau diagonal bidang itu kan berarti apa? Rusuk akar 2 ya. R akar 2. Rusuknya kan tadi 8. Tinggal kasih akar 2. Jadi 8 akar 2. Kemudian AC. AC juga diagonal bidang 8 akar 2 juga. HC-nya juga diagonal bidang 8 akar 2. Nah, kalau dilihat dari sisinya, semuanya sama. Berarti ini segitiga sama sisi. Gitu. Nah, terus kita lihat soalnya apa tadi? Jarak titik H ke garis AC. Ini titik H, jaraknya berapa ke AC? Berarti ke depannya kan, ke sini. Nah, proyeksi itu pasti tegak lurus. Nah, karena ini segitiga sama sisi, maka di sini ini akan ada titik baru, misal ini titik X aja. Karena segitiga sama sisi, berarti ini panjang dari XC sama AX itu akan sama. Yang kamu cari adalah apa? HX-nya kan? Ya, kamu mau cari HX-nya. Pertanyaannya adalah H ke AC, itu berarti HX. Nah, ini kan segitiga siku-siku ya. Karena proyeksi itu pasti tegak lurus, jadi ini siku-siku di sini. Berarti kamu mau cari HX, itu berarti kan bukan sisi miring. Berarti akar dari HC kuadrat dikurang XC kuadrat gitu. HC kuadrat berarti 8 akar 2 kuadrat dikurang, ini berarti setengahnya ya, jadi 4 akar 2. 8 akar 2 kuadrat berarti
64 kali 2 ya, 128. Dikurang 4 akar 2 kuadrat. 4 kuadrat, 16 kali 2. 32 ya. Berarti ini jadi 696. Oke, jadi akar 96 itu berarti kan 16 dikali 6 ya. 4 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang C, 4 akar 6. Atau di sini ada kunci 3D-nya. Kunci 3D dari dimensi 3 yang terbentuknya segitiga sama sisi. Rumusnya apa? Rumusnya adalah R per 2 akar 3. Nah, R-nya ini adalah rusuk atau sisi dari si segitiga yang tadi kamu udah dapet. Berarti, ini kita coba buktiin ya. Berarti R-nya itu bukan yang 8 tadi ya, tapi dari si segitiga yang udah didapat. Berarti 8 akar 2 per 2 dikali akar 3. 8 bagi 2, 8 bagi 2, 4. Berarti 4 akar 2 kali akar 3, akar 6. Jadi jawabannya 4 akar 6. Ini kunci 3D-nya untuk yang terbentuk segitiga sama sisi. Oke, gitu ya. Oke, siapa mau SS dulu soal 12? Oh iya, bentar. Ini sok SS dulu yang soal 13, nanti kakak ke atasin. Kita ke nomor 14. Nomor 14, sebuah wadah berbentuk balok berukuran 4 kali 10 kali 14 diisi air sebanyak 220. Kemudian balok tersebut dimiringkan sehingga luas permukaan air dalam wadah semakin besar. KLMN, lihat gambar luas permukaan air. Oke. Berarti pertanyaannya adalah luas permukaan air, yaitu si KLMN yang ini ya. KLMN. Nih, kita garisin. Ini berbentuk persegi panjang. KLMN. Nah, yang diketahui di sini adalah volume air, berarti si ini ya, yang kita udah tahu itu volumenya 220 cm kubik. Nah, wadah baloknya berukuran 4 kali 10 kali 14. Nah, di sini K ke F itu 7, berarti otomatis B ke K-nya itu 7 juga, karena 14 kan tadi. Nah, sekarang berarti kita cari dulu. Untuk cari KLMN berarti luas permukaan KLMN berarti tinggal MN kali KN ya. KN-nya kan udah ada. KN itu sama kayak AB10, berarti kita cari MN-nya nih. Nah, di sini diketahui volume air. Ya udah kita berarti ambil dari yang diketahui aja. Nah, kalau kalian lihat di sini bentuk si volume airnya itu adalah volume prisma dengan alas dan tutup adalah sebuah trapesium. Nih, yang ini trapesiumnya mana? Nih, yang dibiruin. Nah, ini ya, itu trapesium. Ini alasnya, berarti tutupnya yang ini yang di depannya. Nah, kan rumus volume itu luas alas kali tinggi ya. Ini volume apa? Volume air yang volume trapesium. Oke, volume airnya 220. Luas alas. Oke, alasnya kan barusan trapesium. Rumus trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Oke, yang sisi sejajarnya itu apa? Ini ya, AN sama DM. Berarti AN ditambah DM dikali tingginya ini yang ini. Ini nggak kelihatan ya, 4 ya. Kali 4 bagi 2. Ini luas alasnya. Dikali tingginya. Tinggi dari si prisma itu adalah ini. Yang 10. Oke, ini tinggal coret ya. 4 bagi 2, ini 2. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan, ini ada nolnya, coret aja. Kemudian itu tinggal sisa 2 ya, perkaliannya berarti 22. Atau kakak coretnya kiri kanan aja ya. 22 bagi 2, berarti 11. Oke, berarti 11 sama dengan AN tambah DM. Oke, AN, lihat AN ini sama dengan si BK. BK-nya kan 7. Berarti AN-nya juga adalah 7. Berarti kamu tinggal masukin aja. AN-nya 7 ditambah DM. Maka DM-nya itu adalah 11 dikurang 7, 4. Oke, ini 4. Sekarang kita udah punya DM-nya 4. Kita mau cari MN kan? Cari MN. Ini kamu tarik garis dari titik M. Tegak lurus ke bawah. Proyeksi ke sini kayak tadi. Ini tegak lurus. Misal ini di titik X aja. Maka terbentuk segitiga siku-siku ya. Ini kakak gambarin di luar. Ini M, X, sama N.
MX itu kan tegak lurus nih, garisnya lurus, berarti MX itu panjangnya sama dengan DA, berarti 4. Kemudian XN-nya berapa? Tadi kan A ke N itu 7, berarti, dan AX-nya itu sama dengan DM 4, berarti XN-nya adalah 3 ya. Ini karena siku-siku di X, berarti ini cari sisi miring Pitagoras. Ini 3, 4, berarti 5. Ya, triple Pitagorasnya, atau kalau dicari jadinya 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 16 ditambah 9, akar 25, berarti MN-nya adalah 5. Berarti udah dapat MN, maka luas permukaan air itu adalah MN dikali KN. MN dikali KN. MN-nya 5, KN-nya sama dengan BA, 10. Jadi luas permukaannya adalah 50 cm persegi. Jawabannya yang B. Oke, itu nomor 14. Terakhir, satu lagi nomor 15. Sekarang kita terakhir bahas dulu nomor 15 ya. Histogram berikut menyatakan data nilai tes peserta didik kelas 11 median. Oke, median dari histogram. Median itu apa? Median itu nilai tengah ya. Berarti kamu cari nilai tengahnya. Kemudian di sini kan datanya data kelompok. Berarti kamu cari dulu mediannya itu ada di kelas keberapa gitu. Dengan cara, karena nilai tengah, berarti kamu cari tengah-tengahnya. Frekuensi atau totalnya dibagi 2. N-nya didapat dari ini sih frekuensinya. Ini 5 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 6. Bagi 2. Berarti 30 ya. 30 bagi 2. Berarti 15. Nah, 15 ini ada di kelas yang mana? Hitung lagi frekuensinya. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 5, 14. Nah, tadi kamu maunya 15 kan mediannya? Kelasnya. Nah, karena tadi ini sampai sini itu 14, berarti 15 itu otomatis yang di sini. Di batang ke-1, di batang ke-4 yang frekuensinya 10 gitu. Jadi ini adalah kelas median. Jadi dapat kelas median itu dari barusan ya. Total frekuensi dibagi 2, terus cari di mana frekuensinya itu ada. Sekarang kita masuk ke rumus mediannya itu sendiri. Ini baru menentukan letaknya aja ya. Yang ini tuh letak kelas barusan. Sekarang rumus median. Rumus median ini adalah, aku tulis dulu. Oke. TB itu apa? Di sini ya keterangannya. Tepi bawah. Ini udah pada belajar belum ya statistika? FKS itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau FK itu frekuensi kelasnya, kalau P itu adalah panjang kelas. Di bawah kelas itu didapat dari yang ini. Kalau dari histogram tinggal dilihat aja nih. Ya, kita lihat bareng-bareng. Tepi bawah, tadi kan kita udah punya nih kelas median yang dimerahin, tepi bawahnya itu yang mana? Yang ini. Ini kan batang itu yang ini kan? Nah, 69,5 sama 79,5. Nah, kalau tepi bawahnya itu yang 69,5-nya. Kalau 79,5 itu yang tepi atas. Nah, kita kan butuhnya tepi bawah kelas median. Jadi kamu tulis 69,5 gitu. Ditambah N/2 kamu tadi udah punya yang kita cari di atas. N/2 ini adalah 15. Berarti tulis 15 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Maksud kumulatif adalah totalnya, total frekuensi sebelum si kelas median itu berapa. Tadi kita udah totalin nih, sebelum kelas median itu 5 tambah 4 tambah 5 itu adalah 14. Per frekuensi kelas mediannya itu sendiri, frekuensinya dia berapa? 10. Gitu. Dikali panjang kelas dari mana? Dari ininya aja dilihat. Ini panjang kelas itu adalah selisihnya. 79,5 dikurang 69,5. 10 gitu. Nah, kalau nyari panjang kelas mah nggak dari yang sini juga nggak apa-apa, karena itu semuanya akan sama kalau kalian kurangin. Ini 49,5 kurang 39,5 berarti 10, dan seterusnya. Jadi kalau panjang kelas pasti sama. Oke,
Ini kita tulis dulu lagi karena kita kerjain dulu yang perkalian. Ini kan perkalian, ini buat coret. 15 dikurang 4, 1. Jadi adalah 70,5. Jawabannya yang A. Oke, sudah selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita udah bahas 15 soal. Oke, terima kasih semuanya yang hari ini udah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa terus belajar di rumah dan selalu banyak latihan. Semoga dilancarkan semuanya. Dari kakak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.